Halo semuanya, perkenalkan saya Mutia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pertidaksamaan linear dua variabel gitu. Nah, oke. Tapi sebelum kita masuk ke pertidaksamaan linear dua variabel, kita mau review sedikit tentang PLDV atau persamaan linear dua variabel gitu. Sambil mengingat-ingat nih, sebelumnya kan kita udah belajar tentang sistem persamaan linear dua variabel. Salah satu metode yang bisa kita gunakan adalah dengan metode grafik gitu kan. Masih inget nggak nih gimana caranya menggambar grafik gitu? Misalkan menggambar garis dulu deh, gambar garis. Kalau misalkan nih, saya kan punya garis nih, dan saya punya garis kayak gini. Garis itu terdiri dari berapa titik sih? Garis itu terdiri dari tak hingga titik. Jadi banyak banget titik di dalam garis tersebut gitu. Nah, terus gimana caranya kita menggambar garis? Minimal kita punya berapa titik nih untuk kita bisa gambar garis gitu. Apakah satu kalau kita cuma punya satu titik gini? Enggak ya, saya kalau bisa kita cuma punya satu titik, kita bingung gitu. Bingung gitu kita mau gambar garisnya seperti apa gitu, mau gambar garisnya kayak gini atau kayak gini atau kayak gini kan beda. Ada banyak kemungkinan gitu. Terus apakah dua titik? Nah, kalau dua titik apa bisa nih? Bisa ya, udah bisa ya kalau misalkan dua titik nih. Set gitu kan, kita udah bisa gambar garis. Kalau tiga kebanyakan. Minimal dua lah gitu ya. Jadi minimal kita punya dua titik untuk menggambar suatu garis gitu ya. Oke. Oke, jadi misalkan saya punya suatu persamaan 2x tambah 3y sama dengan 12 gitu. Saya punya persamaan ini. Gimana caranya menggambarkan dia di dalam koordinat kartesius? Misalkan di sini saya punya koordinat kartesius nih. Oke, gedein dikit deh. Nah, gimana caranya kita bisa gambar dia dalam koordinat kartesius? Simpel aja ya, tinggal kita cari dua titik di dalam persamaan ini gitu. Gimana caranya? Bebas. Mau saat x-nya 1, 2, 3 bebas. Tapi yang paling gampang sebenarnya adalah kita bikin dulu nih. Ini x, ini y kan. Saat x-nya 0, y-nya berapa, dan saat y-nya 0, x-nya berapa. Saat x-nya 0 misalkan kan, kita masukin aja ke persamaannya. 2, 0, tambah 3y, kemudian 12. Berarti 3y kan sama dengan 12. Berarti y-nya berapa? 4 ya. Di sini 4. Oke, di sini 4. Terus satu lagi, kalau misalkan y-nya 0, masukin lagi 2x tambah 3, y-nya 0, kemudian 12 ya kan. Berarti 2x sama dengan 12. X sama dengan 6. Kita masukin di sini adalah 6. Nah, di sini kita udah dapat 2 titik nih. Kita udah dapat 2 titik. 0,4 dan 6,0. Gitu, masukin deh ke koordinatnya gitu kan. Di sini x nih, di sini y. Di sini 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 gitu kan. Ya udah tinggal garis aja kan. Pakai warna biru deh. 0,4 di sini. 6,0 di sini ya. 6,0. Ya udah tuh, kita tinggal tarik garis aja. Tarik garis. Oke. Kayak gini kan. Kita udah dapet deh garis untuk persamaan 2x, untuk persamaan ini ya, 2x plus 3y sama dengan 12 gitu. Paham ya? Ada permasalahan nggak nih? Semoga nggak ada ya. Nah, sekarang baru kita masuk ke pertidaksamaannya. Oke, kita masuk dulu ke pertidaksamaannya. PTLDV. Tuh. Oke, simpelnya kita harus tahu dulu nih, pertidaksamaan itu apa sih gitu. Sebelumnya ini dulu nih, kenapa ini kita sebut dengan persamaan gitu. Kenapa 2x plus 3y plus 12 sama dengan 12 itu sama dengan persamaan gitu. Simpelnya adalah kita lihat nih tandanya.
tandanya ini kan tanda sama dengan ya. Tanda sama dengan. Berarti ruas kiri dan ruas kanan itu sama nilainya gitu, 12 dan 2x plus 3y itu nilainya sama gitu kan. Berarti itu yang disebut kenapa dia disebut dengan persamaan gitu. Sama dengan pertidaksamaan. Kalau pertidaksamaan kan berarti dia tidak sama gitu. Apa tandanya kalau nggak sama? Itu ada beberapa nih di sini. Ada yang kurang dari. Teman-teman juga pasti udah belajar nih. Ada yang lebih dari, ada yang kurang dari sama dengan, ada yang lebih dari sama dengan kan. Oke. Nah, nah di sini ada beberapa bentuk umum dari pertidaksamaan yang teman-teman mungkin mesti tahu gitu ya. Ada AX plus BY kurang dari C, ada AX plus BY lebih dari C, ada AX plus BY kurang dari sama dengan C, ada juga AX plus BY lebih dari sama dengan C gitu ya. Ini sama nih kayak tanda-tanda ini gitu. Nah, ini adalah bentuk umum dari pertidaksamaan. Pertidaksamaan linear dua variabel gitu. Coba ya, kita coba. Misalkan kita punya 2x plus 3y kurang dari atau sama dengan 12. Tuh. A-nya berapa nih? A-nya 2 ya. B-nya 3 dan C-nya adalah 12. Oke. Terus kalau misalnya saya cuma punya 2x lebih besar atau sama dengan 7. Gimana nih? A-nya 2, B-nya berapa? Nggak ada, berarti B-nya sama dengan 0. C-nya 7. Oke? Paham ya? Kayak gitu. Itu pengantar untuk pertidaksamaan. Sedikit pengantar untuk pertidaksamaan. Sekarang gini. Kalau misalkan saya punya ya X sama dengan jangan. Misalkan nih, saya punya X lebih besar atau sama dengan 10 gitu. Oke. Gimana caranya kita gambar? Misalkan kita gambar ke garis bilangan dulu deh. Dan di sini ada garis bilang. Miring. Dan di sini ada garis bilangan gitu ya. Di sini 0, di sini 10. Lebih besar atau sama dengan 10. Gampang aja ya, kita tinggal ini. 10-nya kita buletin dan dia diarsir ke sebelah kanan. Kayak gitu. Berarti yang disebut dengan pertidaksamaan itu adalah wilayah ini kan. Ini yang disebut dengan HP. Oke, paham ya? Jadi wilayah ini, jadi semua titik yang ada di setelah 10, yang sebelah kanan 10 ini memenuhi untuk X lebih dari atau sama dengan 10 gitu. Oke, terus gimana kalau misalkan kita menggambar ke koordinat kartesius gitu. Oke, ini kita gambar lagi nih koordinat kartesius nih. Oke, gini ya. Oke, ini koordinat kartesius, misalnya di sini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. X lebih besar dari sama dengan 10 yang mana nih? Berarti ini ya, ini kan X sama dengan 10 nih. Ya udah tinggal garis aja gini ya, seperti ini. Terus tinggal diarsir ke sebelah kanan. Gitu. Jadi semua daerah yang di sebelah kanan ini, mau itu 11,1, 11,2, 11,3 itu memenuhi untuk X lebih dari atau sama dengan 10 gitu. Oke, ini kita hapus dulu sebelumnya. Nah, oke. Misalkan saya punya satu pertidaksamaan gitu ya. Misalkan saya punya pertidaksamaan 2x tambah 3y yang tadi aja kurang dari atau sama dengan 12. Bagaimana cara kita untuk menggambarnya? Oke. Sebelumnya nih kita coba lihat dulu ya. Sebelumnya tuh kita udah pernah bikin
kita sebelumnya udah pernah bikin nih persamaan 2x plus 3y sama dengan 10. Oh, yaudah kita coba tulis dulu ya. 2x, coba tulis dulu 2x plus 3y sama dengan 12. Oke. Ini kan berarti gambarnya yang ini nih. Oke, ini gambarnya yang ini untuk 2x plus 3y sama dengan 12. Apa hubungannya sih? Ini kan 2x plus 3y sama dengan 12 ya. Bedanya cuma tandanya doang kan, ini sama dengan, ini kurang dari atau sama dengan gitu. Tadi juga begitu gitu, saat x sama dengan 10 dan x lebih dari atau sama dengan 10 itu daerahnya aja kan yang beda gitu. Nah ini juga sama gitu, untuk 2x plus 3y kurang dari atau sama dengan 12 itu daerahnya bisa di sebelah sini gitu, atau bisa juga di sebelah sini. Tinggal kita tentuin dulu nih, dia daerahnya di mana sih gitu. Gimana sih caranya kita untuk menentukan daerahnya? Gampang aja, kita tinggal uji titik. Boleh titiknya ada di daerah sini, ada di daerah sini, atau ada di daerah sini. Bebas, terserah. Itu, tapi normalnya atau lebih gampangnya kalau kita coba titik di sini. Ini kan adalah 0,0 ya. Kita masukin aja 0,0 ke pertidaksamaannya. 2, 0, 3, 0 kurang dari atau sama dengan 12 gitu. Berarti 0 kurang dari atau sama dengan 12. Betul apa salah? Betul. Kalau betul berarti kita arsir yang ke bawah dong. Kayak gini. Oke. Nah, ini yang kita sebut dengan HP atau DP ya, daerah penyelesaian. Apa sih maksudnya daerah penyelesaian itu? Maksudnya semua titik yang ada di daerah ini itu memenuhi untuk pertidaksamaan ini. Gitu. Semuanya gitu ya, kita bisa ambil titik mana aja gitu. Misalkan bebas deh, misalnya di sini nih, ini kan 1,1, saya kita masukin 1,1, 2, 1 tambah 3, 1 kurang dari atau sama dengan 12, 2 tambah 3, 5 kurang dari 12. Bener ya? Benar. Jadi semua titik yang ada di sini kita boleh teman-teman coba sendiri, berapapun pasti hasilnya memenuhi untuk ini gitu. Nah, ini adalah daerah penyelesaiannya. Nah, cukup sampai situ aja gitu. Kita cuma sampai ke menentukan DP-nya dulu, daerah penyelesaiannya dulu gitu. Oke, udah sih sebenarnya. Nah, tapi sebelum itu kita coba review sedikit. Bagaimana cara menggambar pertidaksamaan linear dua variabel gitu. Yang pertama apa yang tadi? Ini ya, kita coba lihat nih. Yang pertama, Yang pertama tadi kita coba buat dulu persamaannya. Oke. Cara gampangnya adalah kita ubah dulu. Oke, yang pertama kita ubah dulu pertidaksamaannya menjadi suatu persamaan. Oke. Setelah itu, ini ya yang tadi yang warna biru ini ya, kita gambar persamaannya. Oke. Oh iya, perlu juga nih digarisbawahi kalau misalkan kita punya pertidaksamaan yang mana tandanya itu misalnya kurang dari atau lebih dari, itu garisnya nantinya putus-putus, bukan garis lurus. Kenapa? Karena pada saat dia tandanya adalah sama dengan, itu dia tidak masuk. Kalau misalkan dia kurang dari atau sama dengan, kan sama dengan juga masuk gitu, masuk menjadi suatu solusi dari pertidaksamaan tersebut. Seperti itu. Yang ketiga adalah uji titik untuk DP-nya. Itu baru kita arsir, udah. Ini dia cara untuk menggambar pertidaksamaannya. Mungkin untuk semua permasalahan yang nantinya akan ada, kita akan mencoba untuk memakai step-step ini gitu. Udah cukup sampai situ aja. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel, tapi sebelumnya kita hatamkan dulu nih tentang pertidaksamaan linear dua variabel ini.
jangan sampai terlewatkan, karena kalau kita nggak bisa ini kita nggak bakal bisa selanjutnya. Jadi kita pahami benar-benar dulu ini, nanti mungkin teman-teman bisa coba apa ya, soal-soal yang ada gitu ya, untuk untuk melatih skill kita dulu untuk menyelesaikan pertidaksamaan linear dua variabel gitu, soal-soalnya gitu. Mungkin sekian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.